Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembicaraan tingkat 1 dalam rangka pendapat PJ Bupati terhadap Ranperda Inisiatif DPRD, tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan perlindungan serta pengembangan ekonomi kreatif. Dan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda dari Eksekutif tentang penyelenggaraan bangunan gedung dan penyerahan dokumen RPJPD tahun 2025-2045. Bertempat di ruang rapat paripurna lantai 2 gedung DPRD Kabupaten HSS. Rabu 24 Januari 2024. Dalam rapat paripurna ini, dari pihak eksekutif dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Dr. Andes Haji Muhammad Nur MAP, para asisten dan staf ahli, serta para kepala perangkat daerah. Adapun dari legislatif dihadiri Ketua DPRD Kabupaten HSS Haji Ahmad Fahmi SE, serta para anggota DPRD Kabupaten HSS. Dengan agenda pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yang telah disampaikan oleh Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sungai Selatan pada hari Rabu tanggal 13 Desember tahun 2023. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta seluruh keluarga, sahabat dan ibu beliau hingga akhir zaman. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, izinkanlah kami dalam kesempatan ini menyampaikan pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif dan rancangan peraturan daerah tentang pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas dengan uraian sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif. Kabupaten Sungai Selatan memiliki sumber daya alam yang melimpah serta banyak menghasilkan sumber daya manusia yang andal di berbagai bidang. Hal ini merupakan sebuah potensi yang dapat dikembangkan sebagai perwujudan kreativitas berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi sehingga perlu dioptimalkan melalui pengembangan ekonomi kreatif. Pelaksanaan ekonomi kreatif berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan identitas daerah. Kemudian maksud pengembangan ekonomi kreatif adalah sebagai landasan hukum untuk menyelenggarakan pengembangan ekonomi kreatif di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan pengembangan ekonomi kreatif meliputi terwujudnya daerah kreatif sebagai daerah yang mampu melayani kepentingan pengembangan ekonomi kreatif dan memanfaatkan secara penuh aset kreatif serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan. Dengan koordinasi seluruh sektor ekonomi kreatif, mensejahterakan masyarakat di daerah, meningkatkan pendapatan daerah, menyiapkan generasi ekonomi kreatif yang berdaya saing global, mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif, melindungi hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif, dan harus utamakan ekonomi kreatif dalam rencana pembangunan daerah. Pada saat ini Kabupaten Sungai Selatan belum memiliki pengaturan mengenai perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, sehingga dipandang perlu untuk memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum melalui pembentukan peraturan daerah dengan ruang lingkup pengaturan pengembangan ekonomi kreatif meliputi kewenangan pemerintah daerah, pelaku ekonomi kreatif, ekosistem ekonomi kreatif, desa kreatif, inkubator ekonomi kreatif, sistem informasi ekonomi kreatif, pengawasan, kerjasama, peran serta masyarakat, sampai dengan pendanaan. Kemudian yang kedua terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan setiap orang dijamin hak-hak asasi dan kewajiban asasinya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodratih melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga itu harus dilindungi dan dipertahankan.
Setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Tidak terkecuali penyandang disabilitas. Diskriminasi terhadap disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa tanggung jawab menghormati hak asasi manusia termasuk penyandang disabilitas tidak hanya oleh negara atau pemerintah, namun juga masyarakat dan individu manusia. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki komitmen dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, menggeser paradigma pemenuhan hak penyandang disabilitas, di mana penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai objek yang perlu diberikan bantuan, namun sebagai subjek yang diberikan jaminan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini menempatkan penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya menuju kemandirian sebagai manusia yang bermartabat dalam perspektif hak asasi manusia. Berdasarkan penjelasan rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan oleh alat kelengkapan DPRD sebagai pengusul, bahwa secara filosofis, sosiologis, dan yuridis sudah memenuhi sebagaimana persyaratan dibentuknya sebuah peraturan daerah. Karena itu kami menyambut baik dan mengapresiasi serta sangat mendukung dengan diajukannya rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif dan rancangan peraturan daerah tentang pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas ini oleh DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kemudian untuk hal lain yang lebih teknis berkenaan dengan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD akan dibahas bersama pada tahapan-tahapan selanjutnya. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, demikian pendapat Bupati yang dapat kami sampaikan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan kami akan mengikuti pembahasan bersama DPRD melalui perangkat daerah terkait dalam rapat-rapat selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat Bupati Hulu Sungai Selatan, Dr. Andes Haji Hermansyah MM. Bapak Ibu sekalian, demikian pendapat Bupati telah kami bacakan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf kalau ada hal berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendamping Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang penyelenggaraan bangunan gedung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Ketua DPRD serta anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang kami hormati Saudara Pak Sekda yang kebetulan hari ini mewakili Bupati serta jajarannya, dan yang kami juga kami hormati rekan-rekan wartawan serta hadirin yang berbahagia. Hadirin beserta rapat paripurna yang berbahagia, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmatnya juga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna tingkat 1 masa sidang 1 tahun 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka pandangan umum fraksi terhadap satu buah perda eksekutif tentang penyelenggaraan bangunan gedung. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat beliau, juga pengikut beliau yang kiamat. Rapat Dewan yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi, yaitu sebagai berikut. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sangat mengapresiasi dan menerima dengan baik terhadap Ranperda Kabupaten Hulu Sungai Selatan
tentang penyelenggaraan bangunan dan gedung. Dan kami juga menilai Ranperda ini perlu diberlakukan karena sesuai dengan kondisi terkini Kabupaten Kusuma Selatan, yaitu agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya berkaitan dengan tata letak, semisal yang berada di daerah aliran sungai ataupun yang berada sangat dekat dengan bahu jalan. Kemudian dari segi tata ruang juga dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya terkait dengan teknis perizinan dan administrasi penyelenggaraannya untuk bangunan hunian biasa ataupun bangunan hunian tunggal agar lebih dipermudah dan tidak memberatkan bagi masyarakat kecil. Pimpinan serta Sekda, kami dari fraksi PKS mengucapkan banyak terima kasih. Dan demikian pandangan umum fraksi PKS atas Ranperda tentang penyelenggaraan bangunan dan gedung ini. Dengan tidak lain, kami menyetujui Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan 24 Januari 2024, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Kusuma Selatan, bagian Esos, Ketua Dr. Andes Muhammad Bustani, Sekretaris. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Gerindra terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bangunan gedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua serta anggota DPRD Kabupaten Kusuma Selatan. Yang terhormat Saudara Pj Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh perangkat daerah pemerintahan Kabupaten Kusuma Selatan. Yang terhormat para wartawan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum kami menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bangunan gedung, maka perkenalkanlah dalam kesempatan ini kami mengajak kepada hadirin dan kita semua yang ada di sini untuk sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua serta bertafakur sejenak dan merenungkan dalam pikiran kita pendapat takdirnya dan kekuasaan dan kebesarannya, maka sudah kepada saya kita bersyukur kepadanya. Salawat serta salam kita persembahkan kehadiran kita junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Semoga kita yang hadir di sini mendapat syafaat dan hidayah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi dapat menyampaikan tentang rancangan peraturan daerah tentang tersebut di atas. Hadirin berbahagia, mengenai Ranperda penyelenggaraan bangunan gedung, kami fraksi Gerindra menyambut baik tentang Ranperda tersebut. Ranperda bangunan gedung dalam penanganan fraksi Gerindra dibuat menjamin bagaimana penyelenggaraan pembangunan gedung di Kabupaten Kusuma Selatan harus tertib dalam hal ekstentif berbagai dimensi seperti sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dan memenuhi persyaratan administratif dan standar teknis bangunan gedung sehingga pada akhirnya dapat memberikan keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan bagi lingkungannya. Kemajuan ekonomi dan perkembangan pembangunan pada gilirannya sering dilihat secara fisik seperti banyak gedung dan atau bangunan yang ada di suatu wilayah, namun demikian persepsi dan pandangan tersebut belum sepenuhnya benar. Oleh karena keberadaan sebuah gedung atau bangunan dalam sebuah lanskap wilayah harus dilihat juga dari berbagai aspek. Jadi tidak sesederhana hanya dilihat dari fisik bangunannya dan kualitas bangunan saja. Fraksi Gerindra menegaskan agar fungsi bangunan dalam satu wilayah atau kawasan harus betul-betul diperhatikan. Artinya sesuai dengan tujuannya dan tidak bertentangan dengan status fungsi atau peruntukan sebuah kawasan. Perlu dipahami dan semua mengetahui bahwa masalah-masalah muncul akibat adanya pembangunan pada satu kawasan seringkali
karena tidak konsistentnya antara pembangunan dan terungkapnya kawasan dimaksud, sehingga pada akhirnya bukan tidak mungkin akan memicu konflik sosial yang tidak sederhana. Berdirinya gedung pada satu kawasan tidak saja memiliki dimensi fisik, tapi juga memiliki dimensi mobilitas, sumber daya yang ada di dalamnya maupun di sekitarnya. Oleh karena itu, sekali lagi penting untuk diperhatikan peruntukan dan eksternalitas yang ditimbulkan dari keberadaan gedung yang dibangun di berbagai wilayah di kota atau di Kabupaten Kutai Selatan. Dalam kesempatan ini, fraksi Gerindra melihat bahwa aturan yang lebih rinci sebagaimana diatur dalam RDTR betul-betul harus diimplementasikan sehingga eksternalitas keberadaan sebuah gedung terhadap lingkungan sekitarnya dapat terukur dan terkendali. Keberadaan perda mengenai bangunan ini dalam berbagai hal juga senapas dengan substansi perda retribusi persetujuan bangunan gedung, sehingga keberadaan kedua perda dimaksud bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Terakhir, keberadaan perda dimaksud untuk memberikan kepastian hukum bagi siapapun untuk berbagai kepentingan dapat melakukan pembangunan dan mendapat perlindungan atas bangunan yang dilakukannya. Kepastian hukum atas pembangunan gedung sudah secara jelas dan terukur dalam perda dimaksud, sehingga tidak ada lagi multitafsir atau ketidakjelasan atas regulasi terkait pembangunan gedung di Kabupaten Kutai Selatan. Hadirin yang berbahagia, demikian pemenang fraksi Gerindra kami sampaikan. Salah tidak mohon maaf atas segala perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 24 Januari 2024, fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kutai Selatan, Ketua Hadi-Hadi, Sekretaris Jenderal. Selesai. Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Kutai Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua serta anggota DPRD Kabupaten Selatan, yang terhormat Saudara daerah beserta seluruh perangkat daerah pemerintah Kabupaten Selatan, rekan-rekan wartawan, undangan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, selalu umat beragama, maka sudah selayaknya dan pantasnya kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena dengan segala kasih dan sayangnya serta dengan kehendaknya juara kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan kepada umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pembangunan gedung. Selawat dan salam tentunya lepas kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, setelah keluarga, kerabat dan seluruh umat yang mengikuti sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Dalam pidato pengantar yang disampaikan oleh Saudara Bupati Selatan terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bangunan gedung. Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Karena itu pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan belakang ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan standar teknis bangunan gedung. Peraturan daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung untuk pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung maupun dalam pemenuhan tertib penyelenggaraan bangunan gedung. Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib baik secara administrasi maupun secara teknis agar tercipta bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna serta serasi dan selarasi dengan lingkungan. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, dengan pemandang umum fraksi Nasdem ini kami sampaikan terakhir mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Nasdem Deputi Kabupaten Selatan, Ketua Tanda Anies Bidi, Aris Andian Semana. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang penyelenggaraan bangunan gedung dan penyerahan dokumen RPJPD tahun 2025-2045. Yang terhormat Saudara Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah beserta jajarannya, rekan-rekan wartawan, undangan, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan dan memberikan tauladan dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dalam mengatur kehidupan di muka bumi ini. Semoga kita memperoleh keselamatan dan syafaatnya pada hari pembalasan kelak. Kemudian perkenan kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana kami sebutkan di atas yang telah disampaikan oleh Saudara Pejabat PJ Bupati Hulu Sungai Selatan pada kesempatan rapat paripurna beberapa waktu yang lalu. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyambut baik diajukannya rancangan peraturan daerah ini mengenai penyelenggaraan bangunan gedung. Terdapat keragaman baik ditinjau dari latar belakang budaya, kondisi lingkungan, gaya arsitektur maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam kaitan ini sudah barang tentu perlu diwadahi dalam lingkup aturan, persyaratan administrasi maupun ketentuan teknis. Diharapkan dengan adanya pengaturan yang komprehensif terhadap bangunan gedung, maka kegiatan pembangunan berjalan secara tertib, konsisten dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung suatu lingkungan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpandangan bahwa dengan pengaturan mengenai bangunan gedung ini terwujud asas keadilan dengan mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat yang relevan dengan nuansa kebersamaan, gotong royong dan penuh toleransi. Sedangkan RPJPD merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya pemerintah daerah dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka panjang, serta merupakan dokumen teknokratis yang disusun secara sistematis, kemudian terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan selaras dengan RPJPD provinsi dan RPJPN, di mana pemerintah Indonesia ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. RPJPD harus lebih cermat serta mampu menjawab permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah, yaitu pertumbuhan ekonomi masih di bawah nasional, tingginya ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan, dan masih rendahnya indeks pembangunan manusia. Penyusunan RPJPD harus tepat sesuai prosedur untuk menuju arah kebijakan dalam 20 tahun, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan desain daerah dalam menghadapi perpindahan ibu kota negara Nusantara atau IKN. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sebelum kami mengakhiri pandangan ini, kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menanyakan terkait beberapa hal sebagai berikut. 1.
Sejauh mana pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap hal tersebut? 2. Fraksi PKB juga menegaskan jika saat ini masih banyak masyarakat yang hidup dalam area berbahaya seperti di sepadan sungai. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, demikian pendapat fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga segala upaya dan ikhtiar pemikiran kita semua senantiasa memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Hulu Sungai Selatan, Dr. Yuniati Ishak MKM, Ketua, Rahman Riyadi Ispi, Sekretaris. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang penyelenggaraan bangunan gedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua serta anggota DPRD Kabupaten Selatan yang berhadir pada hari ini. Yang terhormat Sekretaris Daerah beserta seluruh perangkat daerah yang turut sayangi. Para wartawan dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali pertemuan kita di pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan jualah kita dapat berhadir dan bertemu di ruang sidang yang terhormat ini. Guna untuk penyelenggaraan pandangan umum fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bangunan gedung. Kemudian pada kesempatan ini pula perkenanlah kami dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengucapkan terima kasih atas penyampaian rapat perda tentang penyelenggaraan bangunan gedung pada kesempatan ini. Pimpinan sidang paripurna dan hadirin yang terhormat, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan apresiasi dengan adanya rapat perda tentang penyelenggaraan bangunan gedung tersebut. Kami mengharapkan penataan ruang harus memperhatikan lingkungan, kemudian rapat ini tidak akan berjalan lancar tanpa ada pengawasan dan penegakan hukum yang baik. Bagaimana rencana pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan pengawasan di bidang ini? Pemerintah daerah juga perlu melakukan pertimbangan yang baik perihal bangun gedung agar terhindar dari banjir, dan pembangunan gedung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus tertib dalam perspektif berbagai dimensi seperti sesuai dengan fungsi dan klasifikasi serta memenuhi persyaratan administratif dan standar teknis. Demikianlah pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kami sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan 24 Januari 2024. Ketua Sarifudin Sekretaris Korpe Jadi. Sekian, terima kasih. Pandangan fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang penyelenggaraan bangunan gedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kami hormati, seluruh anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kami hormati, saudara sekretaris daerah dan seluruh perangkat pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kami hormati, saudara wartawan dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini,
tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taufik dan hidayahnya juga kita dapat bersama-sama berkumpul pada rapat paripurna tingkat 1 masa sidang 1 tahun 2024. Salawat dan salam semoga selalu bertuah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas dan jati diri manusia. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyangkut dengan tempat kedudukannya. Sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, dan kegiatan khusus. Untuk menjamin kepastian ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan standar teknis bangunan gedung. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, setelah mencermati rancangan peraturan daerah Kabupaten Sumatera Selatan tentang penyelenggaraan gedung, fraksi Partai Golkar berpandangan sebagai berikut. 1. Mengenai bangunan gedung, terdapat keragaman baik ditinjau dari latar belakang budaya, kondisi lingkungan, gaya arsitektur maupun kondisi sosial, ekonomi. Dalam kaitan ini sudah tentu perlu diwadahi dalam lingkup aturan, persyaratan administrasi maupun ketentuan teknis. 2. Diharapkan dengan adanya pengaturan yang komprehensif terhadap penyelenggaraan bangunan gedung, maka kegiatan pembangunan berjalan secara tertib, konsisten dengan mempertimbangkan aspek budaya, dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung suatu lingkungan. Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan bangunan gedung ini terwujud asas keadilan dengan mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat yang relevan dengan nuansa kebersamaan, gotong royong dan penuh toleransi. 3. Fraksi Partai Golkar menegaskan agar fungsi bangunan dalam satu wilayah atau kawasan harus betul-betul diperhatikan, artinya sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan status fungsi atau peruntukan sebuah kawasan. 4. Sistem proteksi petir bertujuan untuk mengurangi risiko kerusakan bangunan gedung dan peralatan yang ada di dalamnya, serta melindungi keselamatan manusia yang berada di dalam dan atau sekitar bangunan gedung dari sambaran petir. Fraksi Golkar mempertanyakan apakah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sistem proteksi petir gedung atau bangunan sudah ada yang mempergunakan. Pimpinan sidang hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang penyelenggaraan bangunan gedung untuk dibahas lebih lanjut. Demikian pandangan umum fraksi Partai Golkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa meridai kita semua dalam menjalankan tugas. Kurang lebihnya dalam penyampaian malam ini kami mohon maaf atas perhatian yang disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandangan 28 Januari 2024. Pimpinan fraksi Partai Golongan Karya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Majelis Negara ISP, Sekretaris juga Lesmana Ista FM.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan rapat paripurna. Yang pertama ada 2 raperda inisiatif DPRD dan 1 dari pemerintah daerah. Alhamdulillah hari ini dari DPRD sudah menyampaikan pendapat fraksinya terhadap 1 buah raperda, dan Pak PJ Bupati juga hari ini sudah menyampaikan pendapat Bupati terhadap 2 buah raperda. Nanti insya Allah akan kita laksanakan setelah ini, karena hari ini masih diskor, jadi insya Allah enak. Untuk jawabannya nanti kita jawab setelah ini. Setelah ini ya. Karena hari ini tadi kan baru disampaikan, jadi kita baca dulu kan hasilnya, pendapat fraksinya. Nah gitu. Jadwalnya sebelum pilkada atau bulan ini juga Ketua? Hari ini Banmus, hari ini Banmus, jadi setelah hari ini baru dijadwalkan. Setelah hari ini rapat ini Banmus habis ini. Nah kita jadwalkan lagi ntar bulan depan insya Allah. Siap, terima kasih Ketua. Intinya Pemda mendukung keduanya. Tadi alasan-alasannya sudah disampaikan secara tertulis melalui jawaban pendapat Bupati. Jadi kita dukung raperda inisiatif DPRD. Yang kedua terkait raperda yang kami usulkan PBJ. Tadi sudah mendapat tanggapan dari kawan-kawan fraksi. Seolah ini akan terus kita bahas, dan ini sangat penting perda ini karena menyangkut potensi pendapatan daerah kita. Tim Liputan HSS TV melaporkan.